sebab itu kita mencoba melakukan pendampingan kegiatan kejujuran di negara Kumanis ini yang kita susun dan sudah kita diskusikan. Kan penjelasan Pak Oli kan kemarin seperti itu. Jadi artinya begini, susunan acara yang akan ada dilakukan atau masyarakat kan belum fix ya. Jadi nanti akan ada, kalau acara resmi udah pasti jam 9 gitu. Karena acara-acara yang bersifat seremonial dari jam 9. Tapi ada acara-acara sifat insidentil nanti setidaknya mahasiswa lah hendaknya gitu sebenarnya. Besok untuk memimpinkan itu setidaknya hari Sabtu aja kalau ada bareng Jawa. Kesempatan kali ini adalah suatu bentuk ya kegiatan yang memang kegiatan utama dari kegiatan upaya kita dari kampus untuk mengimplementasikan Tridharma perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi kita ini bukan hanya dalam pendidikan dan pengajaran saja, ataupun dalam penelitian, kita juga melakukan proses yang namanya pengabdian masyarakat. Pusat Pengabdian Masyarakat UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar itu di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Ini kita melaksanakan kegiatan di Nagari Kumanis dalam upaya mengimplementasikan proses itu semua, yaitu proses sinergi tadi. Adapun kegiatan kita melibatkan mahasiswa dengan melibatkan beberapa unit kegiatan kemahasiswaan, yaitu dari UKM sinematografi, kemudian ada UKM Pramuka, kemudian juga ada UKM Mapala. Nah, dan disinilah kita mencoba membangun bagaimana kita mempromosikan desa wisata di Nagari Kumanis ini. Setelah dilepas langsung oleh Ketua LPPM UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, yaitu Bapak Muhammad Hafiz. Tim dari UIN Mahmud Yunus yang terdiri dari UKM Sinematografi, UKK Pramuka, dan UKM Mapala langsung bertolak menuju Sijunjung, tepatnya di Nagari Kumanis. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1,5 jam, tim dari UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar sampai di Nagari Kumanis. Kegiatan ini bertujuan adalah untuk promosi wisata yang mana yang digalakkan oleh pemerintah Nagari Kumanis, ya, yang mana negara tersebut memiliki banyak daerah-daerah wisata yang terpendam, yang belum terpecahkan, yang belum digali keberadaannya. Di sini kami dari UKM Mapala itu ada juga dibantu oleh kawan-kawan dari UKK Pramuka ya, dan juga dari UKM Sinema Fotografi, nah gitu loh. Nah, di sini kami kan ditugaskan sebagai mendampingi kegiatan yang sudah disusun schedule kegiatannya oleh panitia dan juga rekan-rekan dari Pokdarwisnya Nagari Kumanis. Nah, seperti itu. Jadi sebagai mendampingi dan mensukseskan acara ini. Proses kerjasamanya kita memulai dari yang namanya MOU dengan Kabupaten Sijunjung. Kemudian kita tindak lanjuti MOU dengan Kabupaten Sijunjung tersebut dengan adanya PKS, ya, perjanjian kerjasama dengan Nagari Kumanis. Dalam proses inilah yang kita sudah berlangsung lama sejak tahun 2015, dan inilah kita mulai kembali dalam proses yang memang dalam upaya membentuk nagari-nagari di Sumatera Barat itu berkembang secara maksimal dalam programnya. Dan inilah bagian bukannya kerja kita saja, tetapi adalah kerja sama kita semua. Ya, ada upaya-upaya yang kita lakukan. Nah, disitulah kerjasama kita dalam upaya membangun nagari itu sendiri.
Selesai. Selamat makan. Malam harinya sesudah makan malam bersama tim dari UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar beserta wali nagari dan perangkat nagari melakukan rapat untuk mendiskusikan mengenai kegiatan yang dilaksanakan pada esok hari. Itu sejarah namanya Umbacang Polo Garwa. Di situ ada makam anak Aditya Warman. Nah itu yang akan kita angkat nanti menjadi bagian dari ruang lingkup wisata kita yang Sumatera Barat yang mendaftar untuk melaksanakan family gathering. Hari berikutnya berdasarkan schedule kegiatan, acara dimulai dengan kegiatan senam pagi yang diikuti oleh seluruh peserta, sembari menunggu rombongan dari tamu dan wakil bupati yang datang untuk membuka kegiatan camping ground yang diadakan oleh pemerintah Nagari Kumanis. Sudah mau pulang nih. Salam sama abangnya. Abang di camping. Hari jadi. Selamat datang beserta rombongan. Selamat datang di arena camping ground Nagari Kumanis. Tepuk tangan yang meriah anak-anak dan teman-teman. Berapa umurnya nih? Berapa umurnya? Yang terhormat Wakil Bupati Sidoarjo, Bapak Haji Uradatila. Kepada Bapak Sumiki Kamil, disilakan. Alhamdulillah yang hadir pada pagi hari ini. Kemudian kepala unit Satuan Kerja Kecamatan Super Kudus. Pertama, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita sehingga sampai pagi hari ini kita masih bisa hadir dan berkumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka untuk itu dengan tema pembangunan kita di Opak Sloke ini, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Pertama sekali tentu saya mengucapkan terima kasih dulu pada teman-teman dari UKM Sinematografi Sinematografi Video dari UIN Mahmud Yunus. Sekali lagi terima kasih. Ini merupakan untuk mengangkat nama daerah Kabupaten Sunjung juga. Nah, sekaitan dengan kegiatan kita pada hari ini, tadi sudah kita launching ground camping kita pada hari ini. Semuanya kan sudah ikut juga dari Mapala UIN, dari Pramuka UIN, termasuk juga dari adik-adik kita, anak sekolah, anak SD, anak TK, termasuk juga penampilan tadi daripada tari-tari sesuai dengan sejarah Kumanis ini. Ini luar biasa.
sepertinya ini kan baru kita adakan di sini, tapi lokasinya sangat alami sekali. Di pinggir Sungai Batang Sinamar, airnya jernih. Kemudian ada lapangannya yang luar biasa juga, bisa kita pasang tenda juga, bikin acara. Ini sangat representatif. Nah, harapan kita Pak Wali, ini memang harus kita jaga dengan baik. Utamanya tentu masyarakat kita. Dan sekarang kan sudah ada Pok Darwis. Pok Darwis agar mengelola ini dengan baik. Utamanya tentu ini harus aman, harus bersih, harus safety, keamanannya. Kalau enggak nanti rusak semuanya. 3 hal ini penting. Nyaman, kemudian sehat dan bersih ini. Dan yang ketiga itu betul-betul aman. Nah, itu yang harapan kita. Dengan lokasi alhamdulillah luar biasa. Apalagi sudah disupport oleh teman-teman UM dan para pembina kita dari perguruan tinggi UIN. Pendanaan daripada kegiatan kita ini adalah kegiatan yang kita lakukan secara cost sharing. Ya, cost sharing yang memang bukan hanya di dalam proses pengembangan tridharma pengabdian kita ada dalam program kampus, tapi ini adalah bagian daripada cost sharing dengan desa-desa atau nagari yang memang kita PKS. Artinya bisa ini bagian dari dana nagari dan ini juga bisa bagian dari dana yang dikeluarkan oleh kampus dan itulah yang proses kita yang dilakukan dalam proses ataupun yang dalam hal nagari memberikan persiapan dana pengelolaan kegiatan, dan untuk tenaga kita sebenarnya lebih banyak dari kita untuk pengembangan potensi-potensi di dalam nagari tersebut. Mungkin itu saja. Ya, mungkin sedikit saya tambahnya. Ya, untuk kegiatan ini memang kali ini adalah kelihatannya fokus ke camping ground. Kegiatan pertama yang dilaksanakan pada tahun 2003 ini. Di kemarin itu memang prosesnya itu direncanakan oleh Wali Negari dan kita langsung merespon keinginan Wali Negari itu untuk melaksanakan kegiatan ini dan juga didukung oleh Kabupaten Pemerintahan Sijunjung langsung. Begitu ya, Pak Yos. Saya tambah Pak Yos. Baik, terima kasih. Mungkin saya bisa menambahkan dari sisi pendanaan. Seperti yang kita ketahui bahwa anggaran kita memang terbatas, tetapi itu tidak menghalangi kita untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Banyak cara yang bisa kita peroleh dan kita lakukan atau dana yang kita peroleh. Salah satunya adalah dengan metode cost sharing tadi, artinya berbagi biaya. Salah satunya artinya ada bagian-bagian tertentu, biaya-biaya tertentu yang dibiayai oleh LPPM atau UIN Muhammad Yunus Batu Sangkar. Dan ada bagian-bagian yang menjadi tanggung jawab nagari. Mungkin yang kedua bisa juga kita punya sumber daya manusia terutama, baik prodi, dosen, mahasiswa. Nagari punya dana, punya anggaran. Itulah salah satu, itu juga bentuk kerjasama kita. Jadi nagari menyediakan biaya untuk itu, kemudian kita menyediakan tenaga, pikiran, ide dan sebagainya. Itu dari mana itu? Kita punya dosen yang mumpuni banyak dalam itu dari berbagai keilmuan, mahasiswa termasuk yang tergabung dalam banyak UKM, itu salah satu juga. Atau bisa jadi kita punya program dana dari LPPM, bisa juga kita bawa ke nagari walaupun terbatas. Nah, ke depan mungkin kita memikirkan bagaimana sumber pendanaan dari kegiatan pengabdian kita ini dari pihak ketiga, apakah dari misalnya CSR, dari bank, dari perusahaan dan lain sebagainya. Kegiatan dilanjut dengan jelajah situs sejarah yang ada di Nagari Kumanis. Seluruh peserta dan didampingi langsung oleh Wali Nagari Kumanis dan tim dari LPPM berjalan bersama untuk melihat situs sejarah nagari tersebut. Yang datang ziarah dari Masjid Seluruh masyarakat nagari. Oh, seluruh masyarakat. Seluruh masyarakat nagari. Itu tiap hari raya, Pak. Hari raya kedua. Hari raya habis puasa ya. Hari raya kedua nah, Pak. Oh, hari raya kedua. Oh, sudah sembahyang Idul Fitri. Setelah Idul Fitri besok harinya ziarah. Ziarah kubur. Setelah ziarah paginya, siangnya halal bihalal ya, Pak. Halal
Halal. Ya. Oh, gitu, Pak. Ah. Jadi yang apa? Sehnya sih ada mau tuh ulamanya. Ini bukan ulama Pak. Apa Di situ tuh, Pak, tuh ini? orang yang pertama kali menanti kedatangan Aditya Warman. Orang yang pertama kali Iya. menanti datang Aditya Warman. Iya, ini masyarakat yang ini orang yang pertama hidup di Kumanis kok gitulah kira-kira gitu. Oh, gitu. Di Aditya Warman datang, hanya yang menunggu. Yang menunggu. Nah, itu. Iya, iya. Ini Cumano gelarnya. Bagalanya Cumano. Iya. Aditya Warman pertama datang ke Ranah Minang Iya. dari Pulau Jawa. Dari Damasraya. Oh, dari Damasraya. Iya. Cumano Pak Wali ya. Ini. Ini Cumano. Kamari lah Pak Samen. Juga. Lekariang sawah. Besok lewat situ mah. Alhamdulillah pada siang menjelang sore ini kita sudah berada di situs cadar budaya kuburan Umbacang Pulau Baru. Umbacang Pulau Baru. Jadi barangkali mungkin secara umum bisa kami gambarkan bahwasanya di sini adalah salah satu situs sejarah yang terdapat di Nagari Kumanis, di mana kami menyebutnya ini adalah Umbacang Kapalo Baru, dan ini adalah makam orang yang pertama kali tinggal di Nagari Kumanis yang bernama Inyek Cumano. Iya. Dan beliaulah yang menurut keyakinan pelaku sejarah di Nagari Kumanis itu adalah yang menanti kedatangan Aditya Warman di Nagari Kumanis. Nah, beberapa waktu yang lalu itu sudah datang dari tim BPCB dan juga LIPI. Dan sebenarnya masih ada satu batu lagi yang tinggi Pak Sarmen, lebih kurang 80 cm. Dan itu memang patah karena ditimpa kayu. Makanya kemarin tahun 2018 kami kubur di sekitar sini. Dan itu lebih jelas tulisan pahlawannya Pak Sarmen ketimbang yang ini. Nah mungkin nanti di saat momen-momen tertentu bisa kita pajang kembali batu itu dan mungkin kita tempelkan kembali ke dasarnya supaya memang itu bisa dilihat oleh seluruh pengunjung. Nah, dari hasil kunjungan beberapa tim baik dari LIPI maupun BPCB, memang ini adalah makam yang sudah cukup lama. Karena memang yang pertama tanda-tandanya itu adalah makam ini menghadap ke Bukit Sangkiang yang ada di ujung sana Pak Sarmen. Dan kita bandingkan dengan makam-makam yang baru, itu arahnya agak berlawanan gitu. Jadi memang ini dinyatakan memang adalah situs sejarah, dan dalam proses pengajuan oleh BPCB ini menjadi bagian dari situs sejarah yang ada di Sumatera Barat. Inyek Cumano itu adalah kalau di Nagari Kumanis namanya Pucuk Bule Urek Nantunggang. Artinya memang segala sesuatu yang terjadi di Nagari Kumanis ini memang harus melalui titah dari beliau. Dan memang yang membagi-bagikan tanah ulayat yang ada di Nagari Kumanis ini memang Inyek Cumano, karena memang beliau bersama 5 orang Inyek yang lain yang pertama kali menetap di Nagari Kumanis. Dan beliau orang yang menanti kedatangan Aditya Warman di Batu Jonggi di Nagari Kumanis. Dan iya, nanti lokasinya lebih kurang berjarak 1 km dari sini Pak. Aditya Warman ya. Merupakan Raja Minangkabau pertama ya. Yang datang dari mana Pak Wali? Dari Damasraya Pak. Dari Damasraya, Kabupaten Damasraya, Sumatera Barat. Nah memang di Kumanis ini Pak kita perlu jelaskan tidak ada keturunan raja Pak. Kita tidak ada yang keturunan raja karena memang anaknya sudah mati dimakan buaya di sini. Artinya kita sedang mengangkat bahwasanya di sini Aditya Warman itu pernah membuat kerajaan dan singgah.
di Nagari Kumanis dan Kabupaten Sijunjung. Iya, Kabupaten Sijunjung, dan itu bukan cerita kita, Pak. Dari LIPI pun sudah meneliti. Iya. Kemudian bahkan lebih mengetahui orang LIPI itu ketimbang kami di Nagari Kumanis cerita tentang Kumanis. Dan nama-nama di sekitar sini pun memang mengarah kepada nama-nama yang ada di apapun nama yang ada di sini ada di Batu Sangkar, Pak. Pagaruyungnya, Biaronya, Medan Bapanehnya ada di sini semua, Pak. Jadi hampir sama ceritanya, Pak. Iya, barangkali intinya memang Inyek Cumano itu penggagas pertama pembentukan nagari ini, Pak. Karena memang dia dan beberapa, bukan Inyek Cumano saja, Pak. Ada 5 orang Inyek yang di sini yang pertama kali menanti. Cuman memang pimpinannya itu Inyek Cumano itu, Pak. Inyek Cumano, Pak Ya. Wali ya. Nah, makanya memang dia disebut pucuk bule urek nan tunggang kalau di Nagari Kumanis, Pak. Pucuk bule Urek nan tunggang. Karena beliau lah yang menggas pertama kali Iya. keberadaan Nagari Kumanis Iya. ke Kabupaten Sijunjung. Sekarang kita menuju makamnya anak Rajo di Kubur Rajo. Atas jembatan. Ini ikut tahun 2008 balik ya, Pak Salman? Oh, baru. Sekarang kita sampai di makam anak Rajo Aditya Warman, Namagala Sultan Sari Alam. Kita diramping kembali oleh Pak Wali Negari dan beserta Bapak Dian Erhan dari UIN Muhammad Yunus Batu Sangkar. Baik, saya akan bertanya secara umum pada Pak Wali Negari tentang sejarah ini, makam Nak Rajo ini. Pak Wali, mungkin Bapak Wali bisa menggambarkan sedikit, Pak Wali, tentang keberadaan makam Nak Rajo ini. Bagaimana sejarah makam ini ada di sini? Silakan Pak Wali. Baik, terima kasih. Jadi barangkali mungkin perlu kami sampaikan bahwasanya di sini adalah makam anak Rajo. Kalau di sini disebut Kubur Rajo. Kubur Rajo. Kubur Rajo Nagari Kumanis. Nagari Kumanis, Kabupaten Sijunjung. Jadi di mana di sini dimakamkan anak Aditya Warman yang bergelar Sultan Sari Alam, dan beliau dimakamkan bersama 2 orang pengawal yang hidup. Kalau ceritanya begitu, Pak. Iya, Pak Dia dimakamkan dengan 2 orang pengawal yang hidup yang senantiasa setia mengawal beliau. Nah, jadi bahwa 2 pengawalnya itu ada di sini juga, Pak? ada di sini, Pak. Cuman pengawalnya ini dimakamkan ketika hidup. Pada saat hidup, hidup-hidup gitu. Hidup-hidup pengawal dimakamkan, Pak Wali, untuk mengawal Sultan Sari Alam ini di dalam sini. Nah, dikuburkan bersama barangkali mungkin seluruh harta kekayaannya. Nah, kemudian mereka atau Sultan Sari Alam ini dikuburkan di sini setelah dimakan oleh buaya yang dia pelihara sendiri. Ketika dia mandi di Batu Jonggi, di Pagari Ruyung di Batang Sinamar atau dulunya Batang Kawas. Nah, dia mendapatkan telur buaya, kemudian dia bawa pulang, dia pelihara di sebuah kolam. Buaya itu, setelah buaya itu besar, dia dimakan oleh buaya. Peliharaan sendiri. Nah, setelah anaknya ini dimakamkan, baru Aditya Warman menuju ke Lintau dan ke Tanah Datar. Nah, karena itulah memang di Kumanis ini yang lebih terkenalnya adalah Rajo Alam, Pak. Kumanis ini memang diakui dari dulu Rajo Alam. Nah, kemudian makam ini sesungguhnya dulu alami, Pak. Tahun 2017 kita memanfaatkan perebutan kekuasaan antara Sultan Muhdan Taher dan Sultan Taufik di Pagaruyung. Mereka berebut kekuasaan sebagai penerus dari yang dipertuan Sultan Alam Bagagarsah di penerus kerajaan Raja Pagaruyung. Nah, kebetulan Sultan Taher datang ke Kumanis dan beliau di sini melakukan beberapa ritual bersama beberapa orang, termasuk salah satunya adalah
pucuk tampuk tangkai Minangkabau Pak dari Pariangan, tampuk tangkai dari Pariangan. Dan memang beliau mengakui di sini adalah pertama kali Aditya Warman itu mendirikan kerajaan. Nah, kemudian kerajaan yang didirikan itu di Medan Bapaneh Pak, lebih kurang dari sini, cuman di situ lekukan tanah yang bisa kita lihat karena memang sudah sekitar 200 meter Pak. 200 meter. Nah, di sini mereka mendirikan kerajaan pertama dan tempat mandinya adalah ke Pagaruyung tadi Pak, di lokasi Batu Jonggi. Batu Jonggi. Nah, memang itu yang menjadi permasalahan kita Pak untuk mengangkat sejarah yang ada di Nagari Kumanis ini. Karena memang bagaimanapun pihak yang dari Batu Sangkar, khususnya dari pihak Sultan Taufik, memang tidak mau mengakui, bahkan mereka menganggap di sini Raja Singgah, kalau istilah mereka Raja Singgah dengan sebuah tambo versi mereka. Nah, namun kita berpijak kepada penelitian dari beberapa pihak. Pernah di sini pihak UNAN melakukan penelitian, LIPI melakukan penelitian, dan memang dari seluruh peralatan yang mereka bawa di sini memang diakui bahwasanya adalah pernah Aditya Warman itu mendirikan kerajaan di sini. Nah, kemudian itu masih ada rumah gadang atau istana kerajaan? Kalau istana kerajaannya sudah nggak ada lagi Pak, sudah nggak ada lagi. Nah, kemudian bahkan salah seorang dari LIPI menyatakan kalau Pak Wali memiliki tambo pembanding, mereka menemukan sebuah tambo tentang Nagari Kumanis ini di Portugal Pak, di sebuah museum di Portugal. Cuman syarat dari untuk mendapatkan atau untuk meminjam tambo itu bagi LIPI adalah ada pembandingnya. Ada pembanding. Kalau tidak ada pembanding tidak bisa keluar tambo itu dari, bahkan di foto pun tidak bisa dari museum yang ada di Portugal. Bahkan pihak LIPI itu lebih mengetahui Pak tentang Kumanis ini ketimbang kami yang ada di Nagari Kumanis ini. Itu tahun 2018 Pak mereka ke sini. Makanya tahun 2017 dan 18 makam ini kita pugar dan kita lakukan peresmiannya dengan mengundang Raja-Raja Nusantara yang dilakukan oleh Sultan Mudan Tahir itu Pak di sini tahun 2018. Itu kira-kira yang datang itu dari mana saja Raja Nusantara itu? Ada dari Thailand malah Pak, bukan Nusantara saja Pak, hampir seluruh kerajaan Pak yang ada di sini. Kerajaan Melayu tuh. Iya. Nah, sesungguhnya kita hari ini sudah mengundang salah seorang keturunan Raja Majapahit Pak. Iya. Beliau bertugas sebagai komandan polisi militer di Padang. Iya. Namun beliau ada pekerjaan karena memang beliau juga mengetahui persis tentang sejarah di sini Pak. Pak Dian, kira-kira ada yang perlu kita eksplorasi lagi Pak Dian dari makam ini? Ya, tadi menarik sambil perjalanan tadi ada tempat pemandiannya ya Pak Wali ya. Iya. Berarti 200 meter dari sini ada Medan Bapaneh Pak, di situ kerajaannya Pak ya. Petilasannya begitu dan pemandiannya ya 200 meter dari sini. Iya, Pak, ya. Iya. Keseruan yang kami ikuti selama camping ini adalah yang pertama dari kedatangan ya untuk masyarakat. Alhamdulillah kami diterima dengan baik ya, masyarakat yang terbuka, kami enjoy di sini. Tentunya dengan kegiatan-kegiatan yang seru. Kalau keseruan yang paling terasa itu ya namanya kita berkegiatan ya di alam bebas, otomatis suasana kita di lapangan lah gitu loh. Nah, dimana kita berkenalan dengan orang-orang baru gitu loh kan, berbaur. Yang biasanya kita beraktivitas di kampus, sekarang kita beraktivitas langsung terjun di tengah-tengah masyarakat gitu. Harapan untuk Nagari Kumanis adalah semoga dengan diadakan atau diangkatnya kegiatan ini akan berdampak bagi sektor pemerintahan maupun sektor UMKM yang ada di Nagari Kumanis. Dan juga harapan kami dengan adanya situs-situs sejarah tersebut akan mengangkat kembali marwah generasi muda untuk mengenal sejarah yang ada di Nagari Kumanis. Dan sejarah tersebut adalah, dan kami di sini
juga mendapatkan ilmu dari sejarah tersebut, yang mana yang kami ketahui tersebut adalah yang sejarah kerajaan Sumatera Barat itu yang terkenal itu adalah Paguyung. Tetapi dengan kegiatan ini kami mendapatkan bahwa awal dari mulanya kerajaan Sumatera Barat itu yang berada di Nagari Kumanis tersebut. Harapannya kerjasama yang dijalin oleh Nagari Kumanis ini dengan terutama LP2M ya, yang ini merupakan desa binaan juga bagi kampus kita. Harapannya ke depannya wisata-wisata yang ada di Nagari Kumanis ini bisa terekspos lebih baik gitu loh. Dan semoga didukung oleh pemerintah daerah setempat gitu. Bertepatan pula sekarang dengan hari jadinya Kabupaten Sijunjung yang ke-74 ya. Kami dari KK Pramuka UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada permintaan Nagari maupun stakeholder yang terkait terhadap kegiatan ini, yang mana kegiatan ini sangat bermanfaat ya bagi kami dan juga masyarakat sekitar, yang mana kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan daerah wisata yang ada di Nagari Kumanis tentunya.